berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Engkaulah yang memberikan kami sukacita. Engkaulah yang memberikan kami anugerah memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini kami mendengarkan suara kebenaran, suara sukacita dari Tuhan. Dan hati kami meluap karena kami mendapatkan jamahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Kami mendengar dan kami mau melakukan segala apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah Roh Kudus menguasai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal 2003 dan selamat Tahun Baru 2024 ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan di tahun yang baru ini kita menjalani dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang jalan kemenangan atau dalam bahasa aslinya itu tentang prosesi kemenangan. Ya, ini penting sekali, berjalan atau berprosesi dalam kemenangan. Apakah tahun yang baru ini kita masih di luar jalan kemenangan atau tidak? Ini harus kita pastikan hari ini. Supaya selama tahun 2024 kita selalu berjalan dalam prosesi kemenangan Kristus. Karena orang yang bersama Kristus itulah yang akan mengalami berkat-berkat kemenangan. Baik, firman Tuhan akan diambil dari 2 Korintus 2, 12 sampai 17. Ayat yang 12 berkata, ketika aku tiba di Troas, yakni Rasul Paulus, untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Troas adalah kota di Asia Kecil atau sekarang tuh di negara Turki. Pada saat pertama-tama kali kekristenan disebarkan, diberitakan, Turki atau Asia Kecil itu adalah suatu ladang subur. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani atau bangsa-bangsa lain itu menerima Injil Kristus dengan penuh sukacita. Sehingga kota Turki dan wilayah Turki, negara Turki termasuk di kota Troas ini, gereja-gereja bermunculan saudara-saudara. Karena apa? Tuhan membuka jalan. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, Injil tidak bisa beritakan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa mencegahnya. Pada saat itu luar biasa saudara, Turki kekristenan berkembang dengan pesat. Termasuk di kota Troas. Troas itu suatu kota pelabuhan yang kecil, tapi di sana ada gereja saudara. Ada orang-orang beriman dan waktu Paulus tiba di sana untuk memberitakan Injil, dia melihat tangan Tuhan berkuasa, anugerah Tuhan dicurahkan, orang-orang banyak mendapatkan berita keselamatan dan menerima berita Injil itu sebagai berita sukacita. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pelajaran dari firman Tuhan ini yang dari 12 ini, bila Tuhan membuka, tidak ada bisa menutup. Bila Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itulah kuasa dan anugerah Tuhan. Maka kita harus mengimaninya dalam menjalani tahun 2024 ini. Jika Tuhan sudah membuka untuk kita, ayo kita jalani. Khususnya dalam apa? Menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tapi sayang Bapak Ibu sekalian, Turki sekarang bukan pusat kekristenan. Turki sekarang bukan lagi wilayah Kristen di mana gereja banyak berada. Tidak saudara-saudara, Turki sekarang sudah lain. Turki sekarang sudah tertutup saudara. Susah untuk memberitakan Injil di sana. Tapi Turki punya kenangan manis buat kita. Bahwa di sana pernah ada gereja-gereja Tuhan berkembang dengan pesat. Termasuk di kota Troas. Nah Bapak Ibu sekalian, pelajaran buat kita juga. Jika gereja tidak mau dipakai Tuhan,
maka di wilayah sana itu bisa tutup, saudara. Gereja kalau tidak setia beribadah, maka gerejanya bisa tutup. Gereja ini pernah hanya kebaktian pagi itu cuma 19 orang. Sekarang lumayan, 30, 40, 50. Kebaktian 2, kurang dari 100. Sekarang puji Tuhan lebih dari 100. Ya. Tapi kalau kita tidak setia, jangankan bangku kosong ini bisa ditempati. Kalau kita tidak setia, mungkin tinggal separuh, mungkin tinggal sebelah sana, saudara. Tapi kalau kita setia memberitakan firman Tuhan, setia mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan membuka jalan, membuka ladang pelayanan, membuka hati-hati yang mau diinjili, maka gereja ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan Injil. Amin, saudara. Itulah, ayo bekerja di ladang Tuhan, bekerja bersama Tuhan. Ayat 13. Tetapi hatiku, kata Paulus, tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Saudara-saudara sekalian, Titus adalah kawan sekerja, kawan sepelayanan, kawan yang memberitakan Injil Paulus bersama Timotius dan teman-teman yang lain. Dan Titus ini, saudara-saudara, adalah orang yang diutus Paulus untuk menyerahkan surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dan mereka rupanya sudah punya janjian. Kamu pergi ke Korintus membawa surat yang pertama. Dan surat yang pertama itu berisi dengan teguran, berisi dengan penguatan, penghiburan kepada jemaat di Korintus. Kenapa, saudara? Jemaat Korintus itu jemaat yang besar, punya potensi, kaya, baik secara ekonomi maupun secara kerohanian. Tetapi kaya juga dengan masalah, saudara. Ya, ini jadi masalah. Jadilah kaya dengan damai sejahtera, bukan dengan masalah, saudara. Masalah di kota Korintus atau di jemaat Korintus terjadi banyak blok-blok, gap-gap, kelompok sana, kelompok sini. Ada yang namanya kelompok Paulus, ada yang namanya kelompok Petrus, ada yang namanya kelompok Kristus, mungkin juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Masing-masing kelompok tidak mau akur, tidak mau saling menerima. Ini masalah, saudara. Dalam surat yang pertama itu ditegur. Kita semua ini adalah pengikut Kristus. Kita semua harus ikut Kristus. Jangan ada kelompok-kelompok yang memisahkan satu dengan yang lain. Walaupun namanya disebut kelompok Kristus, tapi tidak mau mengakui kelompok yang lain. Ini masalah, saudara. Jangan ada di gereja kita juga ada kelompok-kelompokan ya, memasuki tahun yang baru. Kita ini bersatu di dalam Kristus, bersatu dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang namanya kelompok eksklusif, kelompok tertentu, ini kelompok kurang bagus, ya gitu, macam-macam ya. Jangan. Itu masalah di kota Korintus. Dan dalam suratnya itu Paulus mengingatkan, jangan sampai gereja Kristus terpecah belah. Selain itu di kota Korintus, di jemaat di Korintus, kaya dengan karunia rohani. Ada karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia berkhotbah, karunia menasehati, karunia berbahasa roh. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian, karunia-karunia itu dipakai untuk menonjolkan diri sendiri. Karunia saya yang paling hebat, jika tidak ada saya, maka gereja ini tidak akan berkembang. Oh, enggak bisa. Karunia saya yang paling hebat, karena kalau tidak ada mujizat gereja ini tidak akan didatangi orang. Oh, enggak bisa. Saya punya karunia berbahasa roh. Kalau tanpa bahasa roh, gereja enggak berkembang. Waduh, masing-masing orang membanggakan karunia-karunianya. Firman Tuhan berkata melalui surat yang pertama itu, segala karunia yang diberikan kepada Tuhan, karunia itu hadiah, enggak bisa dipaksa. Tuhan, aku harus dapat ini, harus dapat ini, harus dapat ini. Enggak. Itu karunia Tuhan untuk membangun jemaat, bukan untuk memecah belah jemaat. Setiap karunia itu penting di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus waktu itu gregetan, saudara. Ayo silakan banggakan karuniamu yang paling hebat.
Aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih hebat dari karunia yang kau banggakan. 1 Korintus pasal 13. Apa itu saudara? Kasih. Tanpa kasih segala karunia omong kosong. Tanpa kasih segala karunia yang dibangga-banggakan itu hanya untuk memecah belah. Tetapi dengan kasih, setiap karunia itu untuk membangun jemaat, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa. Amin saudara. Oleh karena itu, gereja yang penuh dengan karunia, jika tidak dituntun oleh Tuhan, gereja itu akan habis. Tapi gereja yang mau dituntun oleh Tuhan, gereja itu akan bertumbuh. Nah, di Troas, Paulus itu ingin ketemu Titus. Bagaimana kabar jemaat di Korintus? Aku mau dengar. Mereka sudah janjian ketemu di Troas. Bagaimana tanggapan jemaat Korintus dengan suratku yang pertama itu? Tetapi ternyata mereka tidak ketemu. Sebab itu Paulus minta diri meninggalkan Timotius di kota Troas untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan ia berangkat ke Makedonia. Di sanalah Paulus ketemu dengan Titus. Dalam pasal-pasal selanjutnya dalam 2 Korintus, hati Paulus itu bersuka cita. Karena jemaat di Korintus menanggapi dengan positif suratnya yang pertama itu. Sadar dengan segala kekeliruannya. Tapi juga Paulus waspada saudara. Ternyata masih ada juga orang yang sengeyel gitu ya. Masih gak mau terima, terutama dengan kerasulan Paulus. Banyak jemaat di Korintus tidak mengakui kerasulan Paulus. Karena proses kerasulan Paulus bukan ditunjuk oleh langsung oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus hadir di dunia. Waktu Tuhan Yesus memulih murid-murid yang ke-12 itu, dia tunjuk satu-satu. Tapi proses kerasulan Paulus itu memang langsung dari Kristus. Tapi pada waktu Yesus sudah naik ke surga. Waktu dia berjalan ke kota Damsyik untuk mengejar-ngejar orang Kristen, lalu tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan datang kepada Paulus. Hai Saulus, Saulus, namanya dulu Saulus ya. Saulus itu bahasa Ibrani. Mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Aku adalah Kristus yang kau aniaya itu. Di situ Paulus mengatakan, aku juga dipilih langsung oleh Kristus. Bukan dengan cara yang sama seperti murid-murid yang lain. Tapi aku juga langsung dipilih oleh Kristus. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk sinar yang lebih terang dari matahari. Dan ia berbicara kepadaku. Dan dia mau aku melayani dia. Nah ini saudara-saudara ya, bagaimana kreativitas Tuhan. Cara Tuhan itu banyak, sangat luar biasa. Bukan hanya 1-2 cara-cara Tuhan, banyak sekali untuk menyatakan kehendaknya, untuk memilih seseorang, untuk menyatakan maksudnya supaya Injil diberitakan. Cara Tuhan itu kreatif. Jangan kita membatasi cara Tuhan. Nah di sini Paulus berkata, aku juga rasul. Dan salah satu syarat ya menjadi rasul memang harus dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya kalau sekarang ada orang ngaku-ngakunya aku rasul gitu ya, ya gitulah. Dari mana? Yesus, oh aku dari mimpi macam-macam. Wah ya oke lah. Maksudnya harus waspada ya, harus waspada. Tapi Paulus dengan jelas dia melihat Kristus dalam cahaya kemuliaan saudara-saudara. Dan hidupnya berubah. Dari penganiaya murid-murid Kristus. Sekarang dia menjadi murid Kristus itu sendiri. Dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus. Berubah saudara. Itulah seharusnya orang Kristen. Ada perubahan hidup. Tanpa perubahan hidup kita mengaku Kristen itu omong kosong saudara. Jadi Rasul Paulus
ingin dengar kabar dari Titus. Ternyata ada berita sukacita, tapi ada berita yang lain, yaitu masih ada orang-orang yang memberitakan bahwa Paulus itu bukan Rasul Kristus, dan juga memberitakan Injil yang lain yang tidak sesuai dengan Injil yang Kristus nyatakan kepada murid-muridnya. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Di sana dia ketemu Titus, saudara. Nah, di ayat ke-14 terjadi suatu perubahan mood, perubahan suasana. Karena dia sudah ketemu Titus dan dia mendapatkan kabar yang secara general baik, lalu dia mengucap syukur. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami, yaitu orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, Paulus dan kawan-kawannya, di jalan kemenangannya atau di prosesi kemenangannya. Ini penting saudara-saudara, menjalani hidup di tahun 2024 ini. Apakah kita berada dalam jalan kemenangannya, berprosesi bersama Tuhan di dalam prosesi kemenangannya itu? Prosesi itu apa sih? Prosesi itu pawai, arak-arakan untuk merayakan kemenangan. Arak-arakan pawai di mana dipersiapkan dengan baik pesertanya. Tidak sembarangan orang ikut prosesi, saudara. Ya, tidak sembarangan. Nah, Paulus rupanya dia hidup dalam dunia Romawi, budaya Romawi, ya, di mana Romawi pada saat itu adalah penguasa dunia. Sangat berkuasa, menjajah banyak jajahan, negeri-negeri semua ditaklukkannya, dan setiap ada kota atau negeri ditaklukkan, mereka pulang ke kotanya, mereka mengadakan prosesi kemenangan. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini dia. Prosesi kemenangan orang Roma. Wah, itu luar biasa, saudara. Meriah. Sangat gegap gembita. Kalau kita bayangkan ada musiknya, wah keren sekali ya. Terus ada peserta prosesi, ada rakyat menyambutnya. Nanti di akhir prosesi, ya, pemenang perang itu diterima oleh penguasa atau kaisar. Wah, senang banget saudara. Peristiwa prosesi kemenangan adalah peristiwa yang sungguh-sungguh dinanti-nantikan oleh rakyat. Karena itu apabila bisa melihat pahlawan-pahlawan pulang dengan gagah perkasa, dengan membawa piala kemenangan, saudara. Nah, apa sih piala kemenangannya kalau menang perang itu, saudara? Ya. Nah, ini peserta prosesi kemenangan tradisi Romawi. Ya, yang pertama itu ada tawanan-tawanan perang, yang paling depan itu tawanan-tawanan perang. Inilah yang disebut dengan piala kemenangan. Jadi kalau mereka menang perang, orang-orang Romawi itu membawa sebanyak mungkin tawanan. Dan itu dipertontonkan. Dan itu menjadi bukti saya sudah menaklukkan suatu wilayah. Ini bukti kemenangan saya membawa banyak tawanan. Semakin banyak tawanan, semakin besar kemenangannya. Dan itu bagaikan piala kemenangan atau medali kemenangan. Tanda saya menaklukkan suatu wilayah. Saudara-saudara sekalian, tawanan-tawanan ini diikat satu sama lain, ya. Dan mereka biasanya dalam pawai kemenangan itu, mereka itu di belakang jenderal perangnya. Biasa jenderal perang itu pakai apa? Pakai kereta kuda. Dan di belakangnya diikuti tawanan. Wah, ditarik gitu, ditarik. Lalu dikelilingi oleh prajurit-prajurit. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta prosesi adalah ini, jenderal-jenderal perangnya, komandan-komandan perang. Ya, prajurit-prajurit, mereka itu adalah pemenang perang. Sudah selayaknya ikut prosesi, saudara. Ya, dengan bangga mereka berbaris. Mereka melupakan yang namanya kesakitan waktu perang. Mungkin ada luka-luka. Ada bilur-bilur, ada mungkin diperban,
waktu mereka menjalani prosesi kemenangan, mereka lupa semua saudara-saudara. Mereka berjalan dengan gagah berani, dengan bangga membusungkan dada. Senang yang bukan main, disambut oleh rakyat. Wah, pada akhir prosesi akan disambut oleh penguasa. Engkau memang komandan prajurit yang luar biasa. Nah, ada peserta yang lainnya, yaitu Lictores Lavreati, suatu kumpulan pengawal-pengawal pribadi sang jenderal-jenderal, saudara. Pas pampres gitulah ya, pengawal pribadi, pasukan khusus. Mereka bawa tongkat itu ya. Dalam pawai itu digambarkan bawa tongkat. Itu sebetulnya senjata, saudara. Pada akhir prosesi, mereka itu ditugaskan oleh komandan-komandannya untuk menghukum tawanan. Ada sebagian yang dihukum mati. Siapa yang jadi algojonya? Ya ini, orang-orang ini. Pengawal-pengawal pribadi. Orang-orang yang sungguh-sungguh loyal menjaga nyawa dari komandan-komandannya. Jadi tugas mereka pada akhir prosesi, puncak prosesi saudara, itu namanya tawanan-tawanan yang layak dihukum mati, dihukum mati. Tapi sebagian besar dari tawanan enggak dihukum mati, dijadikan budak kerja paksa untuk membuat jalan-jalan, bangunan-bangunan. Oleh karena itu saudara-saudara, budaya Romawi itu luar biasa ya. Kita lihat tadi ada bangunan Koleseum, bangunan-bangunan indah. Siapa yang ngerjain? Ya para budak itu. Orang yang dikalahkan, mereka ditindas, mereka dipaksa untuk bekerja, membuat jalan-jalan kota Roma. Jalannya hebat sekali saudara-saudara, dari batu. Bahkan antar kota juga dibuat jalan-jalan, sehingga pada zaman Romawi, antar kota itu sangat mudah untuk dilalui. Karena ada yang bekerja gratis lagi saudara, dipaksa untuk bekerja. Jadi budaya Romawi meninggalkan infrastruktur jalan-jalan yang luar biasa di daerah-daerah taklukannya. Dan ini salah satu saudara, salah satu manfaat jalan itu dalam pemberitaan Injil. Sehingga pada waktu Asia kecil dijelajahi oleh para rasul, oleh Paulus, oleh pemberita-pemberita Injil, itu jalan-jalannya sudah ada. Sehingga berita Injil itu dapat masuk ke kota-kota. Bagaimana Tuhan ya, kalau sudah membuka, apa yang sesungguhnya menjadi kekuatan bangsa penakluk itu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Luar biasa bukan? Sesuatu yang tidak diduga, Injil masuk melalui infrastruktur jalan-jalan yang dibangun oleh orang-orang Romawi. Nah yang terakhir, ya ini wajib harus ada. Yang terakhir itu rohaniwan. Mereka membakar dupa, membakar menyan, membakar ukupan yang berbau harum. Sebagai tanda ucapan syukur kepada para dewa yang sudah memberikan kemenangan. Sehingga pada waktu prosesi berjalan, itu ada sorak-sorai, ada juga uap-uap apa ya, asap yang harum. Wah ya, sehingga pada waktu melewati rakyat semakin bersuka cita. Dan ini adalah ibadah mereka saudara, mengucap syukur kepada dewa yang memberikan kemenangan. Ditandai dengan wewangian, dupa yang harum bagi dalam prosesi itu. Dengan kata lain, dalam prosesi itu adalah sesuatu yang hikmat, tapi dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai, tapi juga dengan penuh keteraturan. Ada makna dalam prosesi itu, tidak sembarang prosesi. Nah inilah yang diambil oleh Paulus. Paulus hidup dalam konteks jajahan Romawi, dia mengerti benar apa itu arti prosesi. Jadi pada saat dia ngomong, syukur kepada Allah yang memimpin kami di dalam jalan kemenangan, di dalam prosesi kemenangan. Itu diambil oleh Paulus dan itu menjadi gambaran bagaimana orang Kristen juga mengalami prosesi kemenangan. Nah,
Ayat 14 dengan jelas mengatakan hal itu supaya dalam hal ini orang-orang di Korintus juga bukan menjadi tawanan-tawanan iblis, tetapi mereka menjadi tawanan-tawanan Kristus, saudara, yang ikut prosesi. Nah, peserta prosesi yang digambarkan Paulus itu satu panglima perangnya, yaitu Kristus, saudara-saudara. Siapa lagi kalau bukan Kristus? Kristus panglima perang yang mengalahkan iblis. Dia mati. Loh, kok mati menang, Pak? Gimana ini masalahnya? Yesus datang ke dunia seperti lagu tadi, ya. Allah, karena Allah sungguh mengasihi kita semua orang-orang berdosa, mengaruniakan anaknya. Melayani sampai mati. Menjadi tebusan, menjadi ganti bagi kita semua. Seharusnya kita semua yang mati, tapi Kristus yang mati. Nah, iblis itu, saudara-saudara, tidak mau Yesus mati. Tidak mau Yesus menjadi korban. Tidak mau Yesus menjadi korban penebus dosa. Karena iblis tahu tidak ada korban penebus dosa yang lainnya kecuali Yesus sendiri. Karena korban penebus dosa itu, ya, penebus salah itu, yang mengampuni dosa manusia itu harus yang sempurna. Yang sempurna itu datangnya dari Allah, tidak ada yang lain. Kalau bukan dari Allah tidak sempurna, karena semua orang telah berbuat dosa, saudara-saudara. Nah, iblis tidak mau Yesus mati. Karena itu menghalangi maksud iblis, tidak mau manusia diselamatkan. Tapi Yesus mati, karena itu kehendak Allah, saudara-saudara. Tetap Yesus mati. Nah, setelah mati, iblis tidak mau Yesus bangkit. Nah, aneh kan? Tadi gak mau mati Yesus. Jangan mati dengan segala cara gitu ya. Sekarang pada waktu sudah mati, iblis mati-matian. Jangan sampai Yesus bangkit. Tapi Yesus adalah panglima perang. Dia mengalahkan kuasa dosa, yaitu kematian. Dia bangkit, dia menjadi pemenang, saudara. Mengalahkan si iblis, bapa dari segala kejahatan, bapa dari segala kebohongan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, barang siapa sekarang yang menyangkali kematian Kristus, yang tidak mau Yesus mati, yang menyangkali kebangkitan Kristus, itu adalah musuh Kristus, saudara. Itu adalah temannya iblis. Banyak orang tidak mengakui kematian Kristus. Padahal itu dasar iman kita. Kematian Kristuslah sebagai tebusan untuk mengganti dosa-dosa kita. Dengan darah yang tercurah, dia menghapus dosa manusia. Banyak dalam pemberitaan Injil, kok Tuhanmu mati? Wah, diejek kan? Diejek-ejek. Padahal itu dasar iman Kristen. Bagaimana dosa dihapus dengan darah Kristus. Tapi waktu diberitakan Yesus bangkit, mereka juga tidak mau percaya. Ya, karena Yesus bukan Tuhan. Wah, masalah saudara. Tidak masalah, mereka tidak mau percaya. Tapi siapa yang mengakui kematian dan kebangkitan Kristus, dia menang bersama Kristus. Peserta prosesi yang digambarkan Paulus yang lainnya. Tawanan Kristus, nah yaitu. Siapakah tawanan Kristus? Yaitu setiap orang yang percaya, yang dibebaskan dari tawanan iblis. Siapa itu? Ya kita semua. Kita adalah piala kemenangan Kristus. Kita dibebaskan dari iblis, menjadi hamba-hamba Kristus, menjadi tawanan Kristus. Di akhir prosesi bukan untuk dihukum, tapi di akhir prosesi kita dimuliakan, saudara-saudara. Di akhir prosesi kita bersekutu dengan Bapa. Di akhir prosesi kita mendapatkan hidup yang kekal. Justru menjadi tawanan Kristus, kita memperoleh kebebasan yang sempurna, saudara. Yaitu hidup di dalam anugerah keselamatan. Kita ini dibanggakan oleh Kristus. Setiap orang Kristen
menjadi piala kemenangan, menjadi medali kemenangan. Sungguh Yesus bangga dengan kita. Karena inilah bukti kemenangan dari iblis. Bapak Ibu sekalian bayangkan, Yesus mati, Yesus bangkit, tapi tidak ada yang percaya kepadanya. Sia-sia kematiannya, sia-sia kebangkitannya. Tapi kenyataannya sekarang, di Turki boleh habis orang Kristen. Tapi di tempat-tempat lain, bahkan di GKT Citaraya, tawanan-tawan Kristus menjadi piala kemenangan. Sangat membanggakan, saudara. Kristus membanggakan kita. Ini luar biasa, saudara. Apakah kita bangga dengan Kristus yang memenangkan kita? Kita harus bertanya. Seringkali kita meremehkan atau tidak, atau menyepelekan bagaimana Kristus telah mengambil kita dari cengkeraman iblis, membebaskan kita. Justru ikut Yesus, kita mengalami kekuatan, kemenangan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan tahun ini kita ikut prosesinya Tuhan Yesus. Prosesi kemenangan. Sepanjang tahun, seumur hidup kita mengalami, kita menjalani, kita hidup di dalam prosesi kemenangan, di mana Kristus adalah panglima perang kita. Nah, ngomong-ngomong prosesi, saudara, dalam liturgi GKT atau liturgi gereja-gereja pada umumnya, ya, gereja-gereja mainline, ya, gereja-gereja Injili atau gereja Reform, itu ada mata liturgi prosesi ibadah. Biasanya kita lakukan pada waktu apa? Perayaan Natal, ya, prosesi yang diikuti oleh hamba Tuhan, penatua. Dan sesungguhnya prosesi itu diikuti oleh semua pemenang perang, ya, termasuk kita orang-orang percaya. Tapi itu sebagai simbol saja. Jadi majelis, hamba Tuhan memasuki ruangan, sesungguhnya ikut prosesi adalah setiap orang yang beribadah pada Tuhan, yang sudah dimenangkan. Nah, apa makna prosesi ibadah? Yaitu keseriusan, kesiapan untuk meresponi panggilan Allah untuk beribadah sebagai orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali ada seorang bapak-bapak ngomong sama saya, udah lama kejadiannya, ya, sudah lama, mungkin 10 tahun lalu, tapi saya masih ingat sekali. Pak, zaman sekarang coba lihat anak muda. Gereja kita ini kaku sekali, Pak. Oke, ya. Jadi saya mau gereja kita ibadahnya informal. Wah, maksudnya informal apa, Pak? Ya, pokoknya seneng gitu. Itu saya tahu maksudnya. Tetapi ibadah itu formal, saudara. Ibadah itu serius, ibadah itu mulia, ibadah itu sungguh-sungguh dipersiapkan. Tapi ibadah juga penuh dengan dinamika. Artinya ibadah itu harus hidup. Karena ibadah bukan diikuti oleh orang-orang mati, tapi orang-orang yang sudah mengalami kemenangan, yaitu orang yang hidup. Oleh karena itu ibadahnya penuh dengan sukacita. Kita bisa bertepuk tangan, no problem. Kita harus menyanyi dengan suara yang terbaik yang kita bisa hasilkan. Pemusik berlatih dengan baik. Setiap orang yang datang mempersiapkan dirinya dengan baik. Tidak asal-asalan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita mengikuti prosesi kemenangan Kristus. Suatu kali saya ikut iringan jenazah, ya. Anggaplah iringan jenazah itu prosesi gitu, ya. Wah, ambulan di depan. Pasti, ya, ambulan bukan di belakang, di depan. Lalu belakangnya pengiring-pengiring. Wah, jalan tol. Lalu ada orang mau masuk gini. Boleh nggak kira-kira sama pengawalnya? Nggak boleh. Kamu ini bukan pengikut prosesi, kamu siapa? Orang asing, enak aja ngikut-ngikut gitu, ya. Yang mengikuti prosesi ibadah itu orang-orang tertentu, saudara. Prosesi kemenangan diikuti hanya oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi pada waktu orang ini teriak-teriakan di tol itu, Pak, saya keluarganya dia yang meninggal, keluarganya dia, saya nggak ikut di Adiasa memang, tapi saya nunggu di tol. Enggak bisa.
saya nggak mau tahu, gitu ya. Ngaku-ngakunya aja, siapa tahu orang lain ya, ngaku-ngakunya. Jadi tetap nggak bisa, polisinya tegas, jalan terus ini. Yang dari awal ikut di Adiasa sudah ada tandanya, betul? Biasanya dikasih benang merah gitu ya. Ya kita nggak usah macam-macam lah dengan merah, itu tanda aja lah. Tanda ikut prosesi gitu ya. Ya jangan diartikan macam-macam, kita nggak percaya tahayul-tahayul ya. Oke, ya itu kalau nggak ada tandanya nggak bisa. Tandanya kita adalah percaya kepada Kristus dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ikut prosesi ibadah dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan pakaian yang rapi, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tidak sembarangan keluar masuk seenaknya gitu ya. Enggak juga, kecuali mau pipis silahkan lah kalau kebelet ya. Gitu. Kita dinamis ya, kita enggak sampai terjadi masalah kan repot juga. Tapi enggak sembarangan juga. Bukan informal seenaknya. Ibadah itu formal saudara, hikmat. Tetapi penuh dengan kehidupan. Saya yakin saudara, ibadah yang diatur dengan baik. Ibadah yang formal. Di mana kuasa Kristus berkuasa. Itu hidup saudara. Tidak membosankan. Tidak mengantuk, tidak menjemukan. Tetapi memberkati. Ibadah yang kacau balau justru itu hanya artificial, palsu saudara. Hanya menekan musik saja yang bagus. Saya senang dengan musik saudara. Senang. Tapi hanya menekankan musik yang bagus, tidak dengan aspek yang lain itu masalah. Hanya menekankan satu sisi saja, ibadah itu masalah saudara. Ibadah itu harus konsentrasi kepada Kristus yang memenangkan kita. Ibadah itu harus terpusat kepada Kristus yang sungguh-sungguh menjadikan kita ini orang-orang yang mulia. Kebanggaannya, piala kemenangan, medali kemenangan. Sehingga pada waktu kita datang beribadah, saudara, siap, tidak sembarangan. Amin, saudara. Hati kita, saya siap ya Allah. Engkau sudah membuka jalan, aku mau masukinya. Karena pada saat Tuhan sudah menutup, gak ada yang bisa membukanya. Nah inilah arti prosesi saudara. Yang ikut prosesi tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tapi orang-orang tertentu saja. Itu orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu pastikan hari ini. Ikut prosesi kemenangan 2024. Kita harus pastikan Yesus sudah memenangkan kita. Dan dia hidup di dalam hati kita. Dengan perantaran kami, yaitu Paulus dan kawan-kawan, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi pelayanan Paulus, pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang percaya, yang mengabarkan berita Injil, termasuk kita semua, itu menyebarkan keharuman. Bagaikan dupa yang harum. Itu adalah persembahan kita. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah yang sudah memenangkan kita, saudara-saudara. Ayat selanjutnya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Dan bagi yang terakhir yaitu yang binasa tadi, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Dulu saya sering naik angkot saudara, ya waktu kuliah dulu ya di Manado gitu, suka naik angkot. Angkotnya nggak ada AC, nggak seperti angkot zaman sekarang wirawiri ada AC-nya, busnya ada AC. Dulu busnya nggak ada, angkot bus nggak ada AC, yang ekonomi apalagi. Pada suatu waktu sering kali sih, banyak yang naik pakai parfum. Ya nggak laki nggak perempuan. Saya tuh alergi dengan bau-bau seperti itu saudara. Bukan salahnya dia, bukan salah yang pakai parfum ya. Saya yakin wangi bagi dia ya. Tapi bagi saya tuh mual saudara, pusing saudara. Udah panas, bau parfum, mereknya apa Pak? Nyong-nyong nomor 1. Minyak nyong-nyong, nggak tahu minyak opo, nggak bercanda ya. Nggak tahu, nggak jelas ya.
nggak jelas mereknya. Tapi bagi saya merek apapun di tengah suasana yang panas itu membuat saya pusing dan mual. Ini gambaran Bapak Ibu, orang mendengar berita Injil tapi menolak. Dia bagaikan mencium bau kematian. Padahal berita Injil adalah berita yang harum. Tapi karena dia menolak, menutup hatinya, ini berita kematian, saya tidak mau. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang menerima berita Injil, bau ini adalah bagaikan bau kehidupan yang menghidupkan. Bedanya jelas bukan? Sama-sama berita Injil. Yang satu menolak, dia tidak ikut prosesi kemenangan. Tapi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengikuti prosesi kemenangan sampai akhir. Akhirnya bukan digantung, bukan dihukum, bukan diperbudak seperti tawanan Romawi, tetapi kita dimuliakan, saudara. Kita sungguh-sungguh disucikan, dibersihkan, layak masuk kepada kerajaan Allah. Gambar tadi, tawanan-tawanan diikat ya, satu sama lain. Kita pun diikat, saudara, oleh kasih Kristus. Sehingga persekutuan kita tuh erat, karena diikat oleh kasih Kristus. Kalau persekutuan erat, diikat oleh kasih Kristus, sama-sama melayani Kristus. Sebagai tawanan-tawanan Kristus, di sana kita dimuliakan. Saya yakin kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita saling support satu sama lain. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada lagi yang namanya blok sana blok sini. Kita semua diikat oleh satu tubuh Kristus dengan tali kasih yang tak terputuskan itu, saudara-saudara. Jadi betapa luar biasanya Tuhan merebut kita dari iblis, menjadi hamba-hambanya. Kita mengalami kebebasan yang sejati, yaitu menjadi hamba-hamba Kristus. Bukan untuk ditindas, tapi untuk dimuliakan. Nah, saudara-saudara, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian, yaitu memberitakan Injil? Coba lihat kiri kanan, kamu bukan saya ya, kamu bukan saya. Oh, jangan begitu, saudara. Tapi siapakah yang sanggup? Semua yang diikat oleh kasih Kristus itu. Semua yang ikut prosesi kemenangan itu, yaitu kita semua. Oleh karena itu dalam ibadah Kristen, ini tidak pernah, ini selalu kita lakukan, yaitu prosesi pengutusan. Di akhir ibadah selalu, pulanglah, pergilah, beritakan Injil, jadilah berkat. Ya, itu kita lakukan. Prosesi pengutusan itu bukan untuk saudara saja, tapi untuk saya juga. Setiap pengikut prosesi itu berkonsentrasi pada Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, prosesi ibadah itu diakhiri dengan prosesi pengutusan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, nanti setelah prosesi pengutusan, supaya teratur dengan baik, karena ibadah itu formal, teratur. Setiap kali selesai, amin, biarkan pengkhotbah hamba Tuhan jalan duluan ya. Sebagai apa? Memimpin. Saya harus menunjukkan contoh. Siapapun yang berkhotbah sini, menunjukkan contoh ya. Mau diutus. Oleh karena itu biarkan saya jalan dulu, sampai di sana baru jemaat jalan ya. Jangan gitu ya, gak bagus prosesinya, gak bagus ya. Tenang dulu, satu-satu. Seperti masuk tadi bagus, akhirnya juga bagus. Nah, kita jadikan ini suatu kebiasaan. Gereja-gereja lain sudah biasa dengan seperti itu. Jadi setelah doa berkat, pendetanya atau hamba Tuhannya atau siapa, keluar dulu baru jemaatnya ya. Jadi bukan brek, wah kacau balau gitu ya. Ini penting saudara, prosesi pengutusan, memberitakan firman Tuhan. Siapakah yang bisa sanggup melakukan itu? Yaitu setiap orang yang ikut prosesi kemenangan. Yang terakhir,
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ini dalam surat yang kedua kepada jemaat Korintus. Ini mengingatkan, yang diberitakan adalah Injil kebenaran, bukan Injil yang lain yang hanya menyenangkan orang-orang, telinganya disenangkan, tetapi dengan maksud yang tidak benar, tidak suci, tidak kudus, hanya untuk mencari keuntungan, saudara-saudara. Banyak gereja-gereja yang mewartakan, gereja saya banyak mujizatnya, gereja ini banyak Roh Kudusnya, gereja ini banyak sekali penyembuhan-penyembuhan, gereja yang lain tidak. Wah gitu ya, ini masalah saudara-saudara. Tuhan bisa berkarya di semua tempat, tidak pada gereja-gereja tertentu saja, dengan maksud yang tidak baik. Ini masalah saudara-saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Kita yakin dan percaya, kita ada Roh Kudusnya, amin. Yesus hadir tempat ini, amin. Kita percaya itu juga di gereja yang lain. Tuhan Yesus juga hadir dan Roh Kudus berkuasa, saudara-saudara. Jangan dengan maksud-maksud yang tidak baik mengiming-imingi, menawarkan, menjual Injil yang lain. Sehingga dengan enak saja gereja ini lebih kudus dari gereja yang sana. Gereja ini lebih banyak kuasanya daripada gereja yang sana. Itu mengelompok-ngelompokkan. Itu tidak boleh saudara. Kita bersama-sama bekerja di ladangnya Kristus. Ayo kita sama-sama. Ladang ini sangat luas. Gak usah saling curi domba. Gak usah. Sangat luas saudara. Apa yang dipercayakan pada kita lakukan, kita layani. Kita sama-sama menjangkau jiwa. Banyak sekali jiwa-jiwa yang belum dijangkau. Dan pada saat Tuhan membuka, percayalah, kita bisa menjadi alatnya untuk memenangkan banyak jiwa. Amin saudara. Nah ini dikit lagi penuh nih. Ya, ayo penuhi. Nanti kalau udah penuh tambah lagi, nggak apa-apa. Dipenuhin lagi. Ya, semakin banyak orang yang hadir, semakin banyak jiwa yang terima Yesus, piala kemenangan itu, bukti yang nyata, semakin banyak, pialanya semakin mulia. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 ini, pastikan kita semua ikut prosesi kemenangannya. Sehingga dalam tahun 2024 ini, kita selalu berjalan bersama Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak.